rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sihhata ma'a kasratin naum wa la sihhata ma'a kasratil aql wa la shifaa'a bi haram. Jamaah sekalian semua yang hadir pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu yang sangat saya hormati. Pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, masya Allah berikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan saya ucapkan terima kasih kepada akhina Ustaz Haji Muhaimin yang telah menggantikan kekosongan saya di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan selalu Ustaz Muhaimin sehat walafiat. Ini temanya masih mungkin masalah apa ini, menyedikitkan makan kali ini ya. Temanya, judulnya masih tentang ya keutamaan menyedikitkan makan dan minum. Jamaah sekalian, hadis-hadis yang kita sudah baca dan bahkan pagi hari ini Nabi mengatakan la sihhata ma'a kasratin naum. Artinya tidak akan sempurna kesehatan seseorang, tidak akan dapat sempurna kesehatan kita apabila kesehatannya itu dibarengi dengan banyak tidur. Kemudian wala sihhata ma'a kasratil aql. Tidak sempurna sehat seseorang itu, tidak sempurna apabila kesehatan itu dibarengi dengan banyak makan. Itu bahasa Nabi. Wala shifaa'a bi haram. Nabi mengatakan ya, tidak ada obat dengan yang haram. Jamaah sekalian, ini bahasa Rasulullah, bahasa Nabi, artinya ucapan Nabi, ucapan Rasulullah. Ayat menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dituturkan oleh Nabi Muhammad itu merupakan wahyu. Jadi kalau wahyu itu firman Allah, paten benernya, nggak bakal sak, nggak bakal ragu. Kalau Nabi mengatakan tidak sempurna sehat seseorang kalau dibarengi dengan banyak makan. Nah ini bahasa Nabi ini yang bisa menggarap, yang bisa mendalam, yang bisa menguraikan, yaitu orang yang lebih sempurna menguraikan hal ini adalah dokter. Apalagi dokter yang spesialis bagian apa? Bagian makanan tuh, gizi. Jadi bahasa Rasulullah, hadis-hadis yang begitu banyak, ribuan hadis jemaah, bukan 5, bukan 100. Jadi mereka yang baca hadis-hadis Nabi itu dari profesi apa aja, oh ya benar, ini satu diantaranya. Ini bahasa Nabi, ini bahasa dokter, bahasa kesehatan. Ya, pantas kalau ada seseorang setelah meneliti, awalnya saya lupa itu orang Barat itu, saya baca buku, dia tertawa sambil nyeleneh mengecilkan ucapan Nabi. Coba kau lihat, dia bilang, ini ajaran orang Islam ini apa ini? Aku pernah baca, dibilang, ya, masa sentuhan anjing dengan lidahnya itu mereka harus membersihkan sentuhan liur anjing itu dengan tanah? Apa ini? Ya, sekarang udah ada deterjen, kan udah ada sabun. Lihat, kau lihat, kayak itu ngecilin ucapan Nabi. Rupanya orang tersebut
waktu dia masih orang kafir, mereka nggak cukup ngatain begitu aja, menghina begitu aja. Mereka uji, mereka periksa. Coba kita periksa, ada apa ini ucapan Muhammad? Dibilang Muhammad aja. Tersentuh liur anjing harus dibersihkan dengan dicampur dengan tanah. Dicoba, itu saya baca buku asik juga. Jadi sebilah kaca segini nih, kaca. Dia punya anjing herder gede banget. Ya, dipegang. Itu anjing lidahnya nggak pernah masuk di dalam, bukan kayak kucing, nyelet terus, diolesin ke lidah anjing, kan basah. Tuh, ya, dia coba dengan kalau kita bilang deterjen kayak Rinso gitu, maksudnya dia lihat bersih udah. Dia melihat pakai alat pembesar namanya mikroskop. Dia lihat jamaah, ternyata masih ada bakteri-bakteri yang masih jalan. Masih ada jalan, berapa biji gitu masih jalan, kayak semacam kutu. Ya, dilihat, diuji dengan kedua sebilah sepotong kaca, diolesin lagi ke lidah anjing, udah basah, dilihat benar bakterinya bener-bener banyak kayak kutu itu. Dia pakai sekarang untuk bersihinnya bukan pakai teori dia, sabun. Coba dia lihat bagaimana ini Muhammad mengatakan bila kena liur anjing dengan dicampur dengan tanah, abu. Diambil abu, disiapin, diawurin di atas itu kaca. Kotor itu kan abu, kaca. Udah kotor ya. Kemudian dibilas sama air. Dilihat hasilnya. Pakai mikroskop, bersih jamaah. Yang ini ada di antara kurang dari 10 bakteri atau kutu yang masih hidup ketimbang ini, bersih. Penelitian dia, percobaan dia, setelah dia angkat tangan. Muhammad seorang dokter. Diperiksa lagi tentang tanah. Ada apa ini tanah? Abu dah. Itu sampai begitu jemaah. Silakan kira-kira bahasanya. Kalau kalian sebagai manusia yang banyak ilmunya, ucapan Nabi Muhammad kau periksa dengan profesi ilmumu apa? Kedokteran, silakan. Nggak bakal menyimpang, nggak bakal ini dongeng-dongeng yang ada artinya. Silakan. Kenapa Nabi kalau makan pakai jari tangan 3 ini? Kita belum bisa umat Islam. Kenapa aja Pak? Saya buat mukadimah dulu ya. Waktu di Sorong ada jamaah tabligh. Ini biasa jamaah tabligh yang pakai sorban itu. Di saat saya mau pulang, berakhir dia di sana. Pulang dia menuju Ambon. Saya ke ke Jawa Timur, Surabaya, Tanjung Perak, pakai kapal pelni, itu namanya Kambuna. Nah, waktu makan bersama dengan mereka, saya lupa kalau jamaah tabligh mungkin kenal orang itu, orang hebat di Jakarta, tinggalnya di di Ancol, orang kaya. Dia duduk sama. Dia pakai baju hitam, saya pakai baju hitam, dia pakai sorban. Duduk. Kelas 1 itu makannya kan masing-masing di kelas, Saya berdua sama dia. Ini bangku saya sama dia. Dibilang Pak Haji, coba kita renungkan. Kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad, menganjurkan makan dengan 3 jari, pakai tangan?
Sekarang zaman modern, kenapa nggak pakai sendok? Saya bilang, nah ini nih, sambil makan nih ada pengajian juga nih, yang begini menarik. Kalau ayolah makan dengan baca bismillah, itu mah biasa. Ayolah sudahi makan kita dengan alhamdulillah, itu mah biasa itu. Kenapa ini? Ya kita harus jujur, kita nggak tahu, jangan asal bunyi, asal ngomong, asal jawab. Saya hal ini saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu itu dokter dia mah. Kalau orang lama yang dari kalangan jamaah tabligh kenal ini. Saya lupa namanya itu. Setelah saya tahunya, setelah saya kembali ke kamar, masih berjalan jauh, jamaah di belakang, Pak Haji ngomong sama dia, ini walhasil bang. Apa dia bilang? Dibilang, kenapa dengan tangan ini makanan itu pakai ini, kenapa? Pertama, dimasukkan makanan berupa nasi, gandum dan sebagainya, tentu muatannya dikit. Lain sama kita kalau makan, kalau belum gede banget belum enak. Dibilang dia untuk membantu. Nabi Muhammad ngerti bagaimana lambung, bagaimana pencernaan yang dalam perut kita. Sekali ini dikit biar cernanya bagus, supaya kita punya alat pencernaan jangan terlalu banyak menggilingnya. Bukan kayak apa namanya itu, molen. Tahu nggak molen kalau ada orang ngecor? Ya, saya itu dulu biar digiling biar halus. Udah halus keluar tambah lagi. Biar logika dia benar juga ya. Banyak orang sakit bermasalah pasti di perut, tambungnya, kemudian empedunya, usus dan sebagainya. Ini alat pencernaan makanan kaget terlalu banyak. Memang kita kalau udah lapar ya, buka puasa atau lapar dah, diajak makan, makannya enak, waduh, lupa baca bismillah, sekali makan wow. Kesian di perut. Yang kedua, kenapa Nabi kok nggak pakai sendok? Saya bilang ini ngaji cakep nih, biar makan pakai sendok. Kenapa umat Islam gengsi kalau pakai tangan langsung? Sendok 2 begitu. Kalau di 3 pakai 3 lagi. Biar kelihatan barak. Ini kan kalau kita makan acara-acara. Saya makan kemarin di salah satu hotel hebat itu, Zamzam, diundang sama orang kaya Saudi. Melalui travel saya, beberapa orang-orang hebat diundang makan sekitar jam 8:30 habis sholat isya. Waduh, itu makanan Pak bukan pakai piring, bukan nampan segitu. Udah kelar disediain itu makan. Kalau kita nasi kembuli, bukan nasi kembuli sih. Nggak lama kata orang Arab, tunggu jangan makan dulu, ada lauknya, lauknya. Itu anak kambing yang umur berapa bulan itu udah dibakar, ya dibakar, ditaruh depan kita. Jadi ada besi begitu, dijeriin gitu. Nah ini besi, itu kambing, udah empuk. Wah, saya baru kali ini makan gini. Bukan kayak makan kita di warteg, bukan. Kambing. Nah jamaah, minumannya apa minumannya? Saya lihat orang-orang Arab, kita tuh minum itu yang kayak Pepsi gitu, kayak Fanta gitu. Biar tahapnya enak. Rupanya jamaah, kata dia bilang, pakai tangan ini gaya Nabi. Kenapa kita pakai sendok gaya Barat? Saya sebagai orang Islam yang ngerti kesehatan, ini Rasulullah. Bapak, Pak Haji, kalau mau lihat kenapa makanan yang disentuh sama tangan berupa makan apapun yang isinya, atau misalnya gampang sayur godok dah yang pakai santan, lebih cepat proses basi ketimbang pakai sendok. Pakai sendok itu agak lama basinya.
Jadi maksudnya apa? Sebelum kita belum makan Pak ini membantu alat pencernaan makan biar cepat pembusukannya. Itu kan bukan orang barat, orang kampung kita kan. Gayanya wah ini lain. Apalagi pakai pisau. Wah. Kalau pakai makan di kota-kota itu begitu misalnya pakai tangan, orang lihat iki orang kampung iki ini. Jadi begitulah kalau dalam hadis-hadis Rasulullah bicara tentang makan, kita nggak nyambung. Profesinya seragam gimana Pak? Nah, di antara ini nih, Nabi mengatakan la sihata ma'a kasratin naum. Tidak akan sempurna, orang nggak sempurna kesehatannya. Kenapa? Biar kelihatannya gagah dan sebagainya. Karena dia kalau makan ini habis makan, ya dia banyak tidur. Jadi orang kalau banyak tidur sehatnya nggak sempurna. Hobi tidur. Dokter silakan bagaimana? Ya, jadi jamaah sekalian, saya bukan ahli kesehatan, tapi bahasa Nabi tidak akan sempurna orang yang banyak tidur gitu. Lihat orang banyak tidur, bagaimana bangunnya, bagaimana keadaan mukanya. Subuh gini hari bukan dia bangun, sunat subuh, bukan dia olahraga, bukan dia baca Quran, bukan dia jalan. Gini hari masih ngorok, bangun mentang-mentang hari ini hari libur, bangun tar jam 9. Lihat cahaya aura muka yang hobi tidur sama muka-muka yang pagi jam 3:30 dia mandi. Subuh jam 4:05 dia udah siap pakai minyak wangi, pakai parfum. Lihat, jangan lihat gaya kaya atau miskinnya, punya di tetangganya. Kesehatan di wajahnya dilihat. Gimana jantungnya? Pagi jam 3:30 tuh jalan ke musola, jalan ke masjid. Gimana itu keadaan jantungnya sehat? Ketimbang tuh orang masih tidur. Coba lihat. Nanti jamaah bakal dapat bagaimana penyakitnya kita lihat. Gula, diabetesnya bermasalah. Kolesterol bermasalah. Kenapa? Banyak makan, banyak tidur. Sawah kalau padinya segini tingginya, airnya melebihi segini, nggak subur ini sawah atau padi. Yang bagus kalau padi tingginya segini, airnya segini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang sehat itu adalah orang yang sepertiga untuk isi makanan, sepertiga adalah untuk air, sepertiga untuk napas. Itu orang sehat. Ya. Kalau kita makan, kalau belum 2 piring setengah, belum tahap, belum berhenti. Dan orang kalau banyak makan biasanya malas. Orang kalau banyak makan disuruh baca Quran 3 juz, semangat gak kira-kira? Enakan mana kita habis sahur nanti bulan puasa, bulan Ramadan. Habis sahur suruh baca Quran 3 juz sama tidur, enakan mana? Ya. Jadi oleh karenanya ini bahasa kesehatan jamaah, tidak sempurna bila orang itu sehat tapi dibarengi dengan banyak tidur. Artinya bukan gak boleh tidur, yang dilarang banyak tidur. Tidur mah bagus. Sampai Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur istirahat. Yang nggak boleh bukan tidurnya, kebanyakan tidur. Ya Allah, orang suka ngantuk tidur lagi baca maulid diri tidur, nyender di di tembok musala, enak banget. Di sini masih ada zaman Pak Bejo almarhum, ada orang ngaji Sabtu kayak kita, duduk di situ. Saya udah bubar, udah bawa tas, jamaah udah pulang, dia masih begini. Dia bangun, kata Pak Bojo masih sini. Loh, orang pada kemana ini? Pak Bojo bilang, kamu tidur nak, kamu gak tahu dari tadi Pak Mahfud udah pulang. Jadi jamaah orang kalau udah hobi tidur,
apalagi adab, apalagi nyender. Udah nyender hari Jumat, imamnya tua lagi. Alhamdulillah. Aduh, bikin enak nih. Di mobil tidur, lagi baca Quran tidur, lagi sholat apa? Sholat terlalu banyak rukunya, sujudnya, sujud tilawah, tidur. Ini orang kalau hobi tidur, terlalu banyak tidur, Nabi mengatakan sehatnya nggak sempurna. Ada aja penyakit sama dia. Itu yang saya dapatkan ya tentang bahasa Nabi. Tidak sempurna orang yang terlalu banyak tidur. Mukanya gelap kusut, nggak ada auranya. Yang bagus kita udah sholat subuh, baca Quran. Kalau bisa nanti jalan pagi. Kalau bisa nanti jam 8 sampai 9. Jangan malu-malu, dah yang punya rumah tingkat enak tuh. Apa namanya? Jemur. Kata dokter bilang kurang lebih Pak Haji 15 menit lah ke arah timur, muka badan kenain sinar matahari pagi, kemudian ngadep ke barat biar belakang kena sinar matahari. Beda Pak Haji. Yang orang diam di rumah mulu pakai AC sampai 18. Waduh, dinginnya bukan main. Keluar dia, mukanya lihat lain, ya mah nggak sehat. Coba saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit, seminggu aja dirawat, muka selesai dari rumah sakit, lihat tidur, AC begitu tingginya, wah dinginnya bukan main. Selesai dia dirawat 1 minggu, lihat wajah-wajahnya. Nabi udah lebih dahulu, bukan gak boleh tidur. Yang dilarang sama Nabi, jadi gak sempurna kesehatan, terlalu banyak tidur. Ya. Yang kedua, wala sihhata ma'a kasratil akal. Tidak sempurna kesehatan kalau dibarengi dengan banyak makan. Pagi dia sarapan, jam 8:30 dia makan Indomie 2 mangkok. Jam 10 diajak makan bubur ayam. Bubur ayam di situ enak tuh, makan juga. Selesai sholat zuhur, makan siang di warteg 2 piring dimakan. Kira-kira nanti jam 2 siang diajak makan itu pada pangsit, makan lagi pangsit. Iya. Menjelang asar dia ngopi pakai roti, isinya apaan? Keju sama coklat, makan habis juga. Maghrib juga Allah, maghrib ada acara tahlilan, makan prasmanan, mantri juga jemaah. Ini orang sehatnya nggak sempurna. Saya teringat di belakang rumah Pak Haji Ishak, di belakang tuh namanya Jalan Saw. Saya nggak sebut, tapi ini kena untuk pelajaran, Dia sakit gula. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia. Dia kalau lagi datang harus cuci darah. Ini hitam Pak, hitam. Cuci darah. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, duit saya banyak untuk sehat. Saya gak boleh dapat informasi makanan enak, saya kejar. Rindu alam itu enak makan waktu itu. Sekarang udah gak ada rindu alam di puncak. Saya berangkat jam 8:30, makan di rindu alam. Ada orang mengatakan di Bekasi ada makan. Saya datang sana. Di Kampung Melayu ada sate paling enak, sate. Saya beli ke sana. Di situ di Cakung ada makanan namanya soto Betawi. Saya makan di sana. Kalau malam ada nasi goreng enak, nasi goreng kambing di sini dekat stasiun Jatinegara. Saya beli di situ. Untuk apa saya cari uang kalau saya nikmat? Macam-macam. Tapi akibatnya saya begini Pak Ustaz. Saya terlalu banyak makan ini. Nggak pakai direm-rem lagi makan saya. Minuman apa yang enak, yang penting halal, saya minum. Jus apa? Saya minum. Sekarang saya bermasalah Ustaz, gula bermasalah, harus cuci darah. Saat itu senang-senang, akhirnya saya sedih-sedih sekarang. Jadi pola makan Pak. Iya Pak Ustaz, dinangis. Saya puasin makan saya. Saat itu 3 tahun 4 tahun yang lalu.
karena akibatnya begini. Nabi lebih dahulu mengatakan 14 abad yang lalu, jangan terlalu banyak makan. Orang terlalu banyak makan, sehatnya nggak sempurna. Itu bahasa Nabi. Kan ada orang perutnya gendut Pak ini. Wah, jalan udah nggak bisa. Apalagi kalau ruku, takut kita ketiban di belakang udah. Allahu Akbar. Ya. Jadi bahasa Rasulullah, bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad, nggak sempurna, nggak fit banget orang itu sehatnya. Terlalu banyak apa? Makan. Kenapa Nabi makannya cuma 5 hari? Dietnya Nabi, Senin beliau diet puasa, Kamis beliau lagi diet lagi puasa, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu. Kenapa beliau banyak minum air putih? Sebelum diterapkan air putih bagus, Rasulullah itu lebih dahulu mineral yang paling cakep, paling bagus, Zam-Zam. Kita habis syai 7 kali, di sebelah kiri kanan ada air putih, namanya air Zam-Zam. Kita di Madinah, Allah siapkan itu air Zam-Zam untuk diberikan minum sedunia jamaah. Dari zaman Nabi Allah Ibrahim, berapa ratus tahun. Yang ambil setiap satu pesawat ada paspornya, dikasih 5 liter 1 ringgit. 500 ringgit kali 5 liter. Ya Allah, ngalamin kering gak tuh Zam-Zam? Sumurnya kecil. Tahun 94 saya pergi haji pertama, antara 93 terakhir. Dulu masih murah, jadi ngawur nggak apa-apa. Ini ada hal yang saya ingin ceritakan. Itu masih kelihatan sumur Zam-Zam. Jadi ini Ka'bah, maaf, ini Ka'bah. Nah, kira-kira jarak 20 meter di sini turun ke bawah. Di dalam sumur Zam-Zam. Kalau tutup, masih kelihatan. Masih kelihatan, kecil. Dan diperiksa itu sampai ke dalaman jamaah. Airnya itu batu-batuan doang. Sekarang tutup. Ya Allah, zaman engkong kita, engkong punya engkong lagi. Zaman apa? Uyut. Dari zaman nabi-nabi semuanya sampai sekarang itu Zam-Zam nggak mengalami apa? Kering. Disiapkan oleh Allah berkahnya Nabi Muhammad di Mekah, beliau lahir, peninggalan Ismail. Itu kita kalau mau sehat harus banyak minum. Apa itu air putih? Pantes orang-orang baik, pantes siogianya orang-orang baik bila meninggal dunia pasti meninggalkan sumur. Yang saya ulang nih cerita ini, di Jakarta Utara ada namanya Habib Usin bin Abu Bakar Al-Idrus. Itu 100 meter laut meninggalkan sumur, namanya Luar Batang. Orang pada ngambil. Di Banten ada, yaitu Hasanuddin Banten. Itu kuburannya di dalam, ada beberapa keluarga situ. Kira-kira kita masuk masjid, itu ada sumur besar. Orang yang ziarah ke Hasanuddin Banten pasti minum sumurnya Hasanuddin Banten. Jamaah kemana? Ke Ampel, Jawa Timur. Saya sering ke sana. Itu Sunan Ampel kuburannya banyak murid-muridnya. Kita baru masuk, itu ada semacam kayak ini jamaah, tempat air dari stainless, airnya bersih. Disiapin apa? Siapin cangkir-cangkir minum. Ke Tanggul, lebih jauh lagi, Jember, Banyuwangi. Habib Saleh bin Muhsin Tanggul, dia menyiapkan sumur. Subhanallah, untuk mandi, untuk minum, airnya adem. Saya sering bawa. Coba Pangeran Jakarta meninggalkan sumur. Kalau Bapak masuk ke Pangeran Jakarta, itu sebelum Pangeran Jakarta ada sumur situ. Coba lihat aulia-aulia kita semuanya. Dekat Taman Ismail Marzuki ada Habib Abdurrahman Al-Habsyi, bapaknya Habib Ali Kuitang, ninggalin sumur, melimpah, taruh diminum.
biar perkasa. Apa hukumnya darah, minum darah? Ya, jadi apapun itu obat yang dinilai haram nggak boleh jadi obat. Kan darurat Pak. Sekarang udah nggak ada hukum darurat, banyak obat. Banyak obat, ente yang menghukumkan darurat. Kecuali nggak ada obat, nggak ada dokter, pengen sembuh. Nah kalau lagi gimana nggak ada obat, nggak ada obat apa yang mau cari sekarang ini? Jadi oleh karenanya, apalagi jelas-jelas itu mengandung ini alkohol ini haram, hati-hati. Kita obat sekarang ini, campuran-campuran harus kita baca komposisinya. Jangan sampai ya bercampur itu obat-obat yang kita minum, yang kita suntik itu ya bercampur dengan yang haram. Saya kira demikian. Terakhir as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur di waktu pagi itu menolak rizki. Benar, Nabi. Nyak-nyak kita, nenek-nenek kita, bangun, lu kalah sama ayam lu. Ayam jam 4:30 udah nyari makan, lu gini masih ngorok. Artinya orang yang hobi tidur rizkinya gak berkah. Makanya Pak, saya lihat Cina tuh saya lihat di sini Ramadan. Pagi-pagi itu ya biar belum dibuka dia bakar sio. Kalau ada anaknya itu pagi-pagi dikeluarin Pak, dibakarin sio kayak kembang api. Permisi kok. Ya Pak Ji, udah buka. Itu Cina dempet, dulu saya kali Cina dempet. Ini dekat rumahnya Pak Haji, apa namanya sini? Ijul. Dari dulu tuh. Cina dibuka dulu. Saya pikir begini nih, ketawa juga. Oh pantas ya. Cina kalau pagi anak-anaknya tuh ditaruhin, dibakarin sio biar wangi. Mungkin tuh pantas anak Cina masih kecil kelilipan sama sio, matanya pada sipit begitu kali tuh. Kalau kita kan mata kita belok-belok ya. Nyak bapak kita nggak pakai apa? Sio, tau nggak sio? Yang kembang api itu kan lama-lama kembang api rontok gitunya tuh, kelilipan kan. Jadi Nabi dengan sayang kepada umatnya, jangan membiasakan tidur di waktu pagi kecuali mungkin kita lagi sakit dan sebagainya. Dah cukup dah ya. Saya ucapin terima kasih jamaah doanya. Ya seminggu saya pulang kemarin kebetulan hari Jumat malam Sabtu. Jadi saya alhamdulillah saya punya saudara nih Ustadz Muhaimin bisa mengisi kosongan saya. Mudah-mudahan jamaah satu saat insyaallah bisa melaksanakan umrah atau haji, ziarah makam Rasulullah, bisa ibadah tawaf di Ka'bah Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa, jamilna ya Allah bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.